Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, netizen dan para pembicara pada Suga TV. Siang ini kita akan podcast tentang isu yang berkembang, yaitu tentang Prabowo Subianto dituding tampar dan cekik wamen atau Wakil Menteri Pertanian. Nah, kita akan memperbincangkan itu, apakah ini isu yang liar atau beneran, atau ini hoax. Saya sudah tersambung dengan Dr. JS Simatupang. Beliau adalah relawan dari Prabowo, dan juga Taufik CH SHMH. Beliau adalah praktisi hukum dari NU. Nah, kebetulan Wamentan ini juga beliau kader NU ya posisinya. Baik, Bang JS Simatupang, bagaimana Anda ketika mendengar dan membaca begitu masifnya pemberitaan tentang tudingan Prabowo cekik dan tampar Wamentan, sehingga menimbulkan reaksi juga dari Pak Jokowi bahwa itu adalah tidak benar. Silakan, Bang JS. Baik, selamat siang para sahabat semua, selamat siang bangsa Indonesia, selamat siang pegiat demokrasi, pegiat hukum, dan senior saya Pak Taufik. Konteks yang agak menjadi running text ya di dalam beberapa hari minggu ini, adanya berita melalui, saya kira bisa disebutkan hoax atau berita media disinyalir ya Pak Prabowo melakukan tamparan, kalau kata orang Medan tampeleng, terhadap salah satu pejabat negara juga, wakil menteri. Trending top ini saya kira kita harus bijak menganalisa. Saya dari awal mengikuti ketika ada komentar tersebut sedikit tertawa. Ini menjelang pesta demokrasi yang semua menjadi milik Indonesia. Di demokrasi ini terkandung loh kaidah hukum, kaidah aturan, dan bahkan kaidah budaya yang kita anut dari berbagai ras suku, ras budaya, ras agama. Hemat saya, apa yang dikeluarkan menjadi bagian pembicaraan yang sangat serius, ini ternyata membuahkan suatu pendapat yang begitu luar biasa dari masyarakat. Nah, kembali kita suatu kebenaran fakta yang absolut tentang apa yang dibicarakan dan bagaimana siapa yang diduga melakukan, siapa yang diduga menerima, dan siapa yang menjadi bagian orang yang melihat kejadian tersebut. Nah, dari berbagai analisa dan situasi yang ada sampai Presiden ikut memberikan komentar, ini saya kira semua praktisi hukum harus jujur, ya, menyatakan sesuatu fakta kebenaran. Ya, kalau seorang praktisi hukum, seorang penegak hukum, ya agak sedikit ragu-ragu menyatakan suatu fakta kebenaran, ini aneh. Ya, kalau politikus berbicara fakta hukum, ya dua kemungkinan, kalau dia tidak menguntungkan dirinya sendiri, itu tidak akan terucap. Begitu juga relawan. Namun kali ini relawan kita minta supaya ya dalam pesta demokrasi ini lebih bijak, ya, bijak, arif, dan memang ada tutur sopan santun. Ini mari kita dengungkan. Nah, yang terjadi saat ini sekarang berbagai komentar, dan kita inginkan fakta yang benar. Ya, ternyata yang diduga menerima tamparan tersebut menyatakan tidak pernah, bahkan ketemu pun tidak. Nah, ini kan aneh. Kita tidak melihat bagaimana Pak Prabowo memberikan komentar. Ya, wakil menteri yang disebutkan itu menyebutkan belum ketemu dengan Pak Prabowo. Ini aneh. Jadi sehingga hemat saya di saat-saat begini, mari kita lebih menahan diri. Ya, pesta demokrasi ini pasti terjadi. Siapapun menjadi kandidat daripada calon presiden itu saudara kita. Siapapun pejabat negara itu saudara kita. Ayo kita kawal semua pemimpin dan bakal pemimpin ini. Jadi fakta hukumnya
sulit kita memberikan legalitas kebenaran daripada komentar-komentar yang keluar sekarang, apalagi dari tokoh-tokoh politik. Seperti ada ucapan tidak mungkin ada tidak mungkin ada asap tanpa api. Ini kalau bicara seorang praktisi hukum, ini bisa ditertawai nanti loh sama generasi muda. Nah sekarang dengan memberikan perhatian itu Pak Presiden kita, saya kira mari kita lebih soft ke depan. Saya kira begini, siapapun pejabat negara, mulai dari level tingkat terendah sampai ke atas, kalau ada ya diduga ataupun ada tuduhan suatu bentuk pelanggaran hukum atau pelanggaran dalam bentuk sosial budaya, hemat saya kita beri kontribusi yang bijak dan sehat. Tetapi juga kalau memang ini diduga menjadi suatu perbuatan pidana, ada hoaks bohong, ada berita bohong. Negara ini punya pejabat yang disebut lawyer loh. Ya, jaksa itu sesuai dengan undang-undang itu adalah jaksa negara. Nah, apakah pejabat negara bisa menjadi bagian yang harus diurus oleh jaksa negara? Itu kita berikan diskresinya kepada mereka. Tetapi hemat saya sangat saya sayangkan ya kejadian ini kalau ini tidak benar. Tetapi hemat saya kenyataannya ini adalah tidak benar. Terima kasih. Oke, Bang, ini berita yang terbaru ini bahwa Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu Lisman Hasibuan melaporkan host Siwon TV Alifur Rahman ke Bareskrim Polri buntut video dirinya yang berjudul Alifur Rahman, _2, ada capres nampar wamen di ruang rapat. Lisman beralasan pelaporan dilakukan lantaran video Alifur Rahman tersebut telah mengganggu jalannya roda pemerintahan. Nah, menurut Abang, ini bagaimana nih pelaporan ini sampai ke Bareskrim? Apakah sudah tepat atau bagaimana? Hemat saya, penegakan hukum itu kan harus kita uji. Ya. Saya kira siapapun berhak melaporkan dan siapapun berhak untuk dilaporkan. Tetapi kembali kepada kajian yang menerima laporan. Apakah ini membentuk ranah daripada suatu perbuatan hukum dan tidak? Terkadang begini, ada juga sisi kepolisian bisa dilema. Tidak menerima dia dikatakan tidak adil, menerima pun dia dikatakan juga kurang bijak. Nah, saya kembalikan atau kita kembalikan kepada porsi yang masing-masing. Ranah kepolisian adalah menerima laporan. Ranah pengadilan adalah untuk mengadili suatu perbuatan pidana perdata. Nah, hemat saya laporan ini sah-sah saja. Ya, kalau sepanjang itu bisa dibuktikan. Jadi jangan alergi pejabat itu dilaporkan, jangan alergi juga kalau masyarakat dilaporkan. Harus sama rata. Jadi dilaporkan dan terlapor sebagai pelapor, undang-undang itu memperbolehkan. Nah, di kepolisian saya kira ketika akan menerima laporan, itu ada dulu analisa. Ya, kita itu sebagai pelapor ataupun kuasa pelapor bertemu dengan ada di piket di setiap saat itu bagian resersenya. Dan kita diskusi, bahkan pasal-pasal yang akan dilaporkan itu dianalisa. Ini sebenarnya roda aturan daripada bentuk KUHP dan SOP kepolisian itu sudah ada. Tetapi kembali kepada masyarakat dan khususnya kepada semua yang paham, yang mengerti dan bisa memberikan kontribusi soal laporan ini baik apa tidak baik, mari kita analisa bersama. Dan kita minta kepada aparat penegak hukum, khususnya polisi, untuk lebih bijak. Layak tidak diterima atau layak tidak diselidiki dan disidik. Jadi ada tahapannya itu. Itu hemat saya. Siap, Bang. Langsung ke Mas Taufik. Mas Taufik adalah praktisi hukum syariah atau juga aktivis NU. Mas Taufik, Mentan ini kan kader NU kalau tidak salah. Apakah Anda setelah kejadian ini menghubungi pihak Wamentan atau stafnya? Dan bagaimana kebenarannya tentang kasus ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat saya Pak Dr. Simatupang dan Pak Yusuf. Jadi sebelum saya tadi pagi baru saja sebelum saya berangkat ke kantor ini kebetulan saya ada komunikasi dengan
salah satu karib saya yang kebetulan itu ya boleh dibilang stafnya lah, staf ahlinya dari Pak Harfik. Dan kebetulan juga Pak Harfik ini kawan saya gitu loh. Dulu ketika beliau menjadi ketua lembaga perekonomian NU, ya saya juga waktu itu menjadi di LPBH NU itu sama-sama satu atap dalam aktivitas. Sehingga saya tahu persis bagaimana sepak terjang Pak Harfik. Dan saya juga tadi barusan ngomong secara intens terkait dengan kasus ini. Beliau kebetulan hari ini juga ada pertemuan dengan Pak Harfik dan menyampaikan sebelumnya terkait dengan masalah ini. Katanya bahwa berita tentang penamparan, terus pencektian dari Pak Prabowo ke Pak Harfik itu sungguh sangat aneh, ya. Sangat aneh karena baik dari sisi Pak Harfik sendiri itu menolak. Nggak ada, saya nggak pernah ketemu Pak Prabowo dalam satu forum sehingga terjadi satu insiden kayak itu, nggak ada. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan bahkan Pak Jokowi bahwa tidak pernah ada yang namanya peristiwa itu. Dan ini saya tegaskan ketika tadi saya berkomunikasi dengan stafnya Pak Harfik. Dan ini memang satu situasi yang sangat tidak menguntungkan terus terang bagi pribadi Pak Prabowo. Kebetulan saya dulu tahun 2014 pernah menjadi tim hukumnya Pak Prabowo ketika beliau nyapres, ya. Cuman sekarang saya masih dalam posisi netral. Nah, terkait dengan kasus ini terus terang saya sangat prihatin, ya. Kenapa justru ini muncul di tengah-tengah tarik-menarik kepentingan untuk menjelang pendaftaran capres-cawapres. Dan lebih ironi lagi, kenapa ya Sekjen PDIP justru yang menyatakan bahwa tidak ada asap kalau nggak ada api. Nah, ini seolah-olah bahwa Sekjen PDIP ini yakin betul bahwa peristiwa itu betul-betul terjadi. Dan ini merupakan aib yang luar biasa bagi diri seorang calon presiden, yakni Pak Prabowo. Nah, ini maka kembali ke bagaimana sesungguhnya hal itu terjadi betul apa tidak, maka saya selaku seorang lawyer pasti akan memahami terkait dengan tempus dan locus, ya, serta motif, ya. Adakah ya motif yang sesungguhnya melatar belakangi dari peristiwa itu, dan ke depan ketika tadi dibicarakan bahwa sudah ada laporan dan selanjutnya, ya ini saya kira bagian yang tak terpisahkan dari due process of law. Ini yang harus diperhatikan semua. Keyakinan saya bahwa seandainya betul ya peristiwa itu terjadi, dan apakah separah itu peristiwanya, dan apakah peristiwa itu betul-betul ada motif yang mendahului sehingga terjadi peristiwa semacam itu, ini juga perlu kita telah lebih dalam. Kalau sekedar hanya gimmick saja atau sekedar just kidding antara Pak Prabowo dengan Pak Harfik, ya itu hal yang saya kira tidak perlu dibesar-besarkan. Nah, tetapi sekali lagi betul kata sahabat kita tadi, ini perlu ada pendalaman, ya, pendalaman. Nah, maka seandainya terjadi pelaporan, ya otomatis yang harus laporkan Pak Harfik sendiri, bukan orang lain, kan begitu. Atau mungkin kalau ada pihak yang merasa berkepentingan terus lapor, ya bagaimana nanti respon dari pihak kepolisian? Apakah bisa menerima terus menindaklanjuti dengan penyidikan dan seterusnya? Ini saya kira perlu kita tanggapi. Dan yang melaporkan itu relawan Prabowo justru melaporkan yang melaporkan ke Bareskrim justru ya, itu relawan Prabowo atas berita yang diduga hoax. Iya, nah, iya kalau itu hoax ya emang perlu dilaporkan. Ini kan bagian dari fitnah itu tuh. Ya, saya sepakat kalau dari Pak Prabowo sendiri atau kubu Pak Prabowo untuk menjadi ini clear and clean itu harus ada laporan. Dan jangan sampai hoax ini menjadi sesuatu yang membunuh karakter pribadi Pak Prabowo. Ini persoalan yang sangat serius menurut saya sih kalau dari sisi ini. Itu Pak Yusuf.
Oke, Mas Taufik, ini kan mulai ya berita-berita saling serang tentang berita-berita menjelang pemilu. Nah, ini bagi Anda melihat ini kan hal yang sangat di luar konteks dalam perdebatan atau ide gagasan, sehingga muncul Prabowo menampar atau mencekik Wamen. Ini implikasi seriusnya seperti apa ini terhadap Prabowo sebagai capres? Mas Taufik? Iya, lo? Dengar? Ya. Dengar. Implikasi seriusnya atas tudingan Prabowo mencekik dan menampar Wamen itu seperti apa, Mas? Ya, jadi ini bagian dari black campaign. Ya, dari black campaign. Maka saya anggap ini satu hal yang serius dan harus dibersihkan kalau betul-betul tidak pernah terjadi insiden itu. Dan langkah pelaporan dari kubunya Pak Prabowo ini saya kira sangat tepat. Ya, karena ini sudah sangat tersebar berita ini dan sungguh ya menimbulkan kegaduhan dari sebagian kalangan, dan ini ya dianggap sebagai satu fitnah lah, satu fitnah yang keji ya terhadap seorang calon presiden dalam kasus ini. Nah, sehingga kalau ini terjadi ada clearance dari terutama dari pihak kepolisian yang dilapor, yang tempat di mana kita mengadu, dan nanti ada klarifikasi dari semua pihak, ini saya kira menjadi hal yang penting ya, karena saya anggap ini hal yang cukup serius, Mas. Oke, baik. Saya ke Bang JS Simatupang. Bang JS Simatupang, Anda sebagai relawan Prabowo mendengar ini bagaimana nih reaksi Anda, kemudian implikasi negatifnya terhadap Pak Prabowo? Ya, terima kasih. Saya kira konkretnya bagian dari pelaksanaan untuk apakah akan diambil langkah hukum, kan ada dua ya, ada dari sekarang ini di setiap kontestan demokrasi itu ada perhelatan politik, itu berarti ada dari partai, terus ada dari beberapa komponen relawan. Rekan kita yang melakukan laporan itu hemat saya, walaupun dia bukan sebagai relawan Pak Prabowo, itu bisa dibenarkan, ya. Nah, sampai sekarang mungkin beberapa relawan teman-teman itu merasa begini, ini beruntung atau diuntungkan. Psikologinya yang pasti nama Pak Prabowo tidak diuntungkan. Tapi psikologi demokrasi saat ini, karena masyarakat ini sudah pintar, ini bisa jauh lebih menguntungkan. Sehingga ada hukuman yang harus diterima oleh seseorang yang melontarkan yang tidak benar, itu hukuman sosial lebih tinggi dari hukuman hukum loh. Ya, euforia seperti ini di pesta demokrasi, ya dua gendangnya. Sosok tadi yang dikatakan saudara saya Taufik menyebut nama salah satu tokoh PDIP mengatakan begini-begini. Ini sinyalemen begini kan tidak bijak dan tidak baik seorang tokoh. Bisa jadi seperti apa yang dikatakan Rocky Gerung. Saya itu di demo dengan kasus pernyataan saya digerakkan oleh saudara ini, katanya. Ini kan menjadi sinyalemen. Saya kira semua tokoh demokrasi ya mencalonkan siapapun, ayo kita menahan diri. Saya tadi dari awal sudah mengatakan siapapun yang terpilih itu saudara kita. Tapi perbuatan yang begini, apabila tadi sudah ada pernyataan rekan saya, sahabat saya Taufik, bahwa yang diduga mengalami ini ternyata tidak, ketemu pun tidak. Ya, secara psikologi budaya ini sangat luar biasa tuduhan ini. Tetapi kita yakin demokrasi sekarang membuahkan pendidikan kepada masyarakat, dan masyarakat itu penuh sekarang keyakinan bahwa apapun yang dilakukan kalau bentuk black complaint itu tidak akan berlaku lagi. Hemat saya perlakuan hukum kita juga lagi kaji ya, dari tim saya relawan Prabowo saat ini berkumpul, walaupun masih beberapa orang menyikapi ini. Ini kalau sempat ada gejolak yang tidak bijak dari beberapa elemen masyarakat, kan menjadi buah pikiran juga. Tenaga penegak hukum berkurang. Saya kira juga para praktisi hukum, khususnya para konsultan-konsultan yang ada di kepolisian, di kejaksaan sebagai tangan kanan dari pemerintah, tangan kanan dari pejabat negara, boleh ngomong.
suatu perbuatan, suatu perlakuan yang tidak begini ini tidak baik, tidak juga harus menjadi bahan perbincangan saat ini. Ayo kita jaga demokrasi yang sudah saatnya kita buahkan dengan hati yang tenang. Tetapi perlakuan yang begini, saya kira tidak dapat dibenarkan. Saya sendiri juga saat ini lagi membuat perhitungan, apakah akan melaporkan ini secara hukum yang berlaku. Tetapi ingat, kepada siapapun kita, hukuman sosial dari masyarakat itu lebih tinggi. Sehingga saya katakan, yuk bersabar kita saat ini untuk menahan diri dalam sebuah komentar-komentar yang tidak baik. Terima kasih. Baik, ini saya bacakan dari Koninfo. Koninfo ini bahwa berita tentang Prabowo Subianto mencekik dan menampar Wamentan sebelum rapat kabinet adalah disinformasi. Adalah disinformasi berarti tidak benar. Ini saya bacakan. Beredar unggahan video YouTube terkait kejadian Menhan Prabowo Subianto mencekik dan menampar Wakil Menteri Pertahanan Wamentan Harfiq Hasnul Qobi karena menteri yang ditunggu ternyata tak hadir. Faktanya hal tersebut telah diklarifikasi melalui wawancara Prabowo Subianto saat mendampingi Presiden Jokowi. Saya Budi. Dipindah di Bandung. Ganti ya. Pada kanal YouTube Tribun, Prabowo Subianto mengaku tidak pernah terlibat ketegangan dengan Wamentan Harfiq Hasnul Qobi. Dirinya juga mengaku tidak pernah bertemu dengan Wamentan Harfiq Hasnul Qobi. Nah, jadi Bang, ini tadi gitu kan ya. Jadi Pak Prabowo ini seringkali itu kan ya ada berita-berita negatif terhadap Pak Prabowo. Ini belum mulai nih, pertarungan sebetulnya belum mulai, belum mendaftar ini Pak Prabowo sebagai capres. Tetapi dengan berita ini tentu bagi Anda tadi katakan ini sangat merugikan. Nah, secara psikologis seperti apa nih sebetulnya merugikan terhadap kredibilitas Pak Prabowo? Saya kira begini, ini pasti merugikan, psikologi hukumnya merugikan. Tetapi sosok Prabowo di saat ini saya lihat sudah semakin banyak merasa memaafkan semua lawan-lawannya. Kita sepakat bahwa segala tuduhan dari para tokoh politik, para lawan atau siapapun yang tidak ada faktanya ini berbahaya. Ini menjadi sejarah yang buruk. Ada beberapa anggota DPR yang tuduhannya dulu bla bla bla, tapi tidak ada fakta hukumnya. Saya bisa katakan begini, Bang Taufik, Bang Yusuf, Yusri Issa Mahendra itu melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dalam bentuk ini. Tapi saya tidak bisa membuktikan. Saya kira ini ada sistem jemput bola dari penegak hukum. Itu yang saya katakan tadi. Seseorang pejabat negara, apabila ada tuduhan yang tidak benar, ini bisa diproses oleh kejaksaan. Apakah yang mengutarakan itu, ataupun melanjutkan analisanya ke tempat yang lain. Di kepolisian itu kan ada penyelidikan. Nah, pejabat negara ini dibiayai oleh negara. Kalau ada tuduhan yang tidak benar, penegak hukum itu harus berbuat sesuatu. Sehingga saat ini, ya memang dari seluruh tim Pak Prabowo, kita menahan diri untuk ini. Mari kita analisa. Tetapi tidak tertutup kemungkinan siapapun relawan itu, siapapun yang bernaung sekarang di Partai Gerindra, saya kira punya kartu untuk melangkah ke depan, punya statement, punya cara tersendiri. Tapi hemat saya, kita harus merasa bahwa saya adalah bangsa Indonesia, saya saudaranya Pak Prabowo, saya saudaranya Ganjar, saya saudaranya Anies. Siapapun mereka saat ini yang menjadi bagian ikut nanti dalam Pilpres, itu saudara kita semua. Ayo semua relawan, berjibakulah kepada masyarakat, melakukan sesuatu kebajikan, tunjukkan kemampuan daripada semua balon kita ke depan. Kemampuan yang ke belakang itu sudah lewat. Tidak perlu dicetuskan, si A itu hebatnya begini, ternyata keburukannya juga begini, nggak usah. Kehebatan, kelebihan, kekurangan pun kita tinggalkan. Mari kita lihat misi dan visi dari seluruh calon ini. Ini yang kita pertontonkan kepada masyarakat menengah ke bawah. Ayo, seseorang yang sudah punya nama, seseorang yang sudah punya kemampuan berbicara hukum demokrasi, telurkan ini kepada masyarakat yang tidak jolimi hak siapapun. Hemat saya semua relawan Prabowo, kita sikapin ini yang sangat merugikan daripada sosok calon yang kita inginkan, siapapun calon yang kita inginkan. Terlebih sekarang ini, Pak Prabowo mengalami ini, kita menahan diri, tapi juga jangan lupa kita analisa secara hukum, apa langkah kita untuk berikutnya. Kalau memang kita harus laporkan, kenapa tidak? Tetapi dengan cara ya penegakan hukum yang benar-benar sesuai aturan. Terima kasih.
Oke, baik, Bang. Langsung ke Mas Taufik. Mas Taufik, ini kalau dilihat proporsi koalisi Prabowo itu kan luar biasa nih, koalisi gemuk. Di situ ada PAN, kemudian juga ada Gerindra, kemudian juga ada Golkar, Demokrat. kemudian juga Demokrat di situ. Sementara di kubu PDIP hanya PDIP, kemudian juga P3 yang ada di koalisi PDIP, yang punya ini ya perwakilan legislatif di DPR RI. Sementara Anies ada tiga partai. Nah, menurut Anda ini bentuk apa ini sebetulnya? Jual beli statement-statement atau propaganda-propaganda antara pihak yang berkontestasi? Ya, saya kira perang udara saling serang satu sama lain itu hal yang biasalah terjadi dalam dunia kontestasi seperti ini. Namun saya kira masyarakat sudah semakin cerdas untuk menilai ya tentang siapa dan bagaimana. Itu artinya bahwa tim relawan yang ada saya kira juga harus cerdas mensikapi setiap peristiwa yang terjadi, apalagi kalau sudah bersentuhan ke ranah hukum. Nah, Prabowo hari ini merupakan salah satu calon presiden yang didukung oleh sekian banyak partai, cukup gemuk ya. Oleh utamanya bagi calon yang dari PDIP yang hanya didukung oleh PDIP dan P3 pun kayaknya angin-anginan tuh ya, karena justru grassroots P3 hari ini lagi ompong. Nah, dalam kondisi seperti ini ya wajar ya kalau Prabowo ini mendapat serangan yang luar biasa dari lawan-lawannya ya, terutama yang sekarang mulai menyerangkan dari kubunya Pak Ganjar ya, PDIP lah katakan. Ini sesuatu yang wajar. Hanya saja seandainya serangan itu sudah mengarah kepada hal yang sangat negatif dan merugikan kepribadian seorang Prabowo, ini ya harus diantisipasi oleh tim relawan maupun tim hukumnya ya, sehingga perilaku yang tidak gentle itu, perilaku yang tidak mencerminkan kedewasaan berpolitik itu harus segera dinihilkan di Republik ini. Karena ke depan tahun 2024 kita berharap akan ya tampil proses perpolitikan yang lebih bermartabat, yang mengedepankan pola-pola demokratisasi yang ideal. Ini yang saya harapkan. Nah, maka sebisa mungkin ya tim Prabowo ini ya harus melakukan konsolidasi yang komprehensif dengan semua elemen terkait ya, sehingga ketika ada hal-hal yang menyangkut persoalan back campaign ini bisa terkoordinasi langkah-langkahnya, termasuk ketika hari ini ya sekarang Pak Prabowo itu dijudge oleh media, bahkan sebagian elit sudah menyudutkan Prabowo. Ini ya tim Prabowo tidak harus overreaktif ya, tetapi lakukanlah analisis, lakukanlah kajian-kajian yang mendalam, baru bila dipandang perlu teruskan laporan itu demi harkat dan martabat seorang calon presiden. Saya kira ini satu langkah yang ideal, Mas Yusuf. Oke, baik. Ini dari netizen nih, dari Sentot Musti Aji, menggunakan cara kotor untuk menjatuhkan kredibilitas capres. Ini sangat memalukan dalam era demokrasi seperti ini. Tapi jangan ada relawan yang cari panggung, norak dan cenderung memecah belah rakyat. Saya pikir ini setuju ya kita bahwa relawan tetap ada gitu kan, itu hak demokrasi, tetapi narasi-narasi dan konten-konten di dalam kampanye itu harus mencerminkan kebinekaan. Tadi saya katakan bahwa relawan harus lebih bijak, lebih dewasa mensikapi setiap peristiwa yang terjadi, terutama ketika ada peristiwa hukum ya, karena apapun yang terjadi publik akan menilai. Kalau sikap lawan itu justru akan mencoreng kepribadian si kandidatnya, ini akan berbalik positif bagi siapa yang terzolimi di sini. Ya katakanlah kalau
kalau ini hari ini lagi dizolimi oleh media massa, oleh sekelompok masyarakat, ya ini tim kampanye harus tetap apa rendah diri, harus tetap cooling down, ya tidak boleh overreaktif. Ya, itu Mas. Oke. Ini dari Bogemba Simara Marta, dari pihak sebelah sengaja mencetuskan berita hoax hanya untuk menjatuhkan elektabilitas Pak Prabowo. Bagaimana komentar Anda? Peraturannya gitu. Jadi terkait dengan langkah-langkah yang semacam itu, memang itu ya tadi saya katakan sangat mungkin terjadi ya upaya untuk saling menjatuhkan. Bahkan dalam kondisi seperti ini nilai negatif ya atau track record negatif dari setiap kandidat itu pasti akan bermunculan dengan sendirinya itu, dan itu harus diantisipasi betul oleh tim kampanye yang ada ya, untuk bisa memberikan klarifikasi ke publik secara elegan gitu. Oke, baik, ini mungkin ini buat Bang Jaya Simatupang. Siap, mantap Bang Jaya Simatupang. Kita semua bersaudara. Relawan pintar-pintar menilai, juga memilih siapa di hati jadi RI1, tentu dengan seizin Yang Maha Esa. Oke. Ini. Gimana Bang closing statement-nya terhadap tudingan Prabowo mencekik, kemudian juga menampar Wakil Menteri Pertanian, dan ini juga sudah diklarifikasi bahwa oleh Pak Jokowi tidak benar itu bahwa Pak Prabowo menampar Wamentan. Silakan Bang. Baik, terima kasih ya. Sebagai closing statement saya izin nanti Pak Taufik, Bang Yusuf, habis ini langsung ke bandara ini. Ini pentingnya demokrasi Bang Yusuf. Saya kira begini, saya mengenal Pak Prabowo, Bang Yusuf mengenal, dan Pak Taufik apalagi, ya kan? Kita zaman dulu ya di Polonia dengan Bang Egy Sujana Group. Saya kira begini, ada pepatah Melayu Medan mengatakan begini loh. Memang pohon yang tinggi itu terpana anginnya semakin tinggi. Ini sekarang ini pasti dialami oleh Pak Prabowo. Bagaimana pedasnya tokoh-tokoh politik yang lain, ya, yang mengutarakan ABCD. Hemat saya, ya di era demokrasi ini jangan kejadian ini terulang setiap ada pilkada. Dulu ketika Megawati berpasangan dengan Pak Prabowo, ini semua tidak ada riak ini dari teman-teman PDIP loh. Ya, saya katakan begini deh, Bang Yusuf coba di jembatani kita, ada Bang Taufik, coba itu Bang Adiana Putupulu, kita diskusi live deh, ajak deh. Untuk kita buka-bukaan psikologi budaya, psikologi hukum, psikologi politik, ayo kita sama-sama generasi muda mengucapkan ini. Jadi hemat saya, mudah-mudahan ini yang dinyatakan sampai Pak Presiden, yang diduga mengalami menyatakan tidak pernah ketemu, alangkah naifnya seorang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh partai, tokoh penegak hukum mengatakan ini bla ABCD. Sehingga hemat saya, kita minta kepada Pak Prabowo yang begitu sekarang diminta oleh masyarakat Indonesia, yang saya juga alami untuk beliau menjadi pemimpin kita di 2024. Hemat saya, kita bawa dalam doa Indonesia ini semakin baik dan bijak, dan generasi muda berikut ini semakin bijak juga menala segala persoalan. Dan kita minta semua tokoh-tokoh politik secara khusus, tokoh-tokoh partai manapun, mari kita kawal demokrasi ini dengan baik. Bukan mari kita cetuskan pembohongan publik yang tidak baik. Ya, kita tahu persis semua lah apa kejadian yang benar, tidak benar, dibenar-benarkan. Ya, ini yang lucu. Kalau tokoh-tokoh politik membenar-benarkan yang tidak benar, ini kan menjadi sebuah tertawaan di masyarakat. Kalau kata orang Medan, di Lapotuaki itu analisanya sangat tinggi. Dia lagi yang kemarin aja mau diperiksa sama penegak hukum nggak mau, kebirit-birit, nggak enak. Mari teman-teman, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ya saya hormat itu dengan beberapa tokoh NU loh. Jadi saya katakan Bung Taufik, tokoh NU ini bukan hanya panutan daripada agama Muslim NU loh. Agama Katolik, agama Protestan, kita ini banyak itu mengidolakan tokoh-tokoh NU. Sehingga kami harap semua alim ulama dari manapun, secara khusus dari NU, mari kita cerahkan bangsa dan negara ini, kita cerahkan pemikiran masyarakat Indonesia. Bila perlu kita cerahkan para tokoh-tokoh politik ini. Jangan idiot lah untuk menjelaskan kepada masyarakat apa sih yang terjadi.
Bravo Indonesia, bravo semua calon presiden, dan secara khusus saya juga hormat, bravo kepada Pak Prabowo, diharapkan tenang untuk melihat situasi ini. Ingat satu pepatah tadi tersebut, pohon yang tinggi, terpaan anginnya tinggi, terpaan anginnya kencang, sehingga siapapun nanti yang ikut bertanding, mari bertanding secara seperti orang di kolam renang, Pak. Ya, begitu besar ombak, begitu besar keras pertandingan, berlomba menuju tempat kemenangan, tetapi tidak pernah ribut. Ya, bergerak aja sampai tujuan. Siapa pemenangnya akan diakui oleh demokrasi Indonesia. Terima kasih. Salam hormat, selamat siang buat kita semua. Ya, baik. Saya langsung ke Mas Taufik. Mas Taufik, ini menarik ini. Kemarin di Munas NU pun dikabarkan bahwa tentang Pilpres, kemudian juga statement-statement para pendukung atau relawan itu seyogianya menampilkan narasi-narasi yang bijak, narasi yang bermanfaat terhadap masyarakat. Ini relevansinya bagaimana, Mas Taufik? Ya, jadi Indonesia ke depan diharapkan tampil dengan struktur budaya yang lebih indah, sehingga masyarakat maupun stakeholders ini ayo bareng-bareng kita bangun bersama satu proses perpolitikan yang lebih beradab, yang lebih modern. Oleh karenanya, ya, kita semua harus betul-betul fair play dalam bermain, dan segala hal yang terkait dengan hiruk-pikuk perpolitikan mari kita sikapi secara dewasa, dan khususnya dari warga NU yang dalam tanda kutip hari ini sedang menjadi primadona, terutama tokoh-tokohnya yang lagi diincar oleh para capres, ini tolonglah jangan gede rumongso kan begitu, dan gede rumongso ya, tetapi tetap ada pada koridor kebersahajaan dan memegang etika-etika keagamaan yang sangat luhur. Nah, juga di bawah naungan bendera NU kita akan bersama-sama mengawal satu proses perpolitikan yang saya kira lebih tamadun atau lebih berbudaya. Saya kira itu, dan NU punya concern untuk mengedepankan satu perpolitikan yang berbudaya tadi. Terima kasih, Mas Yusuf. Ya, baik, ini ada lagi dari akun penjaga Jokowi, penjarakan penyebar hoax agar negara tidak gaduh oleh para buzzer. Bukan sekarang saja, tapi dari dulu para buzzer keparat ini bikin hoax dan kebencian. Saya pikir boleh menanggapi, Mas Taufik. Iya, jadi hari ini kayaknya volume aktivitas buzzer sudah mulai berkurang. Tapi justru ada sekelompok masyarakat yang mencoba ingin cari panggung, terus melakukan manuver-manuver yang kurang bermartabat, seperti kasus yang sekarang sedang kita bicarakan. Nah, ke depan saya berharap bahwa tim hukum dari semua pasangan maupun dari aparat juga harus waspada ya, untuk segera ambil sikap secara tegas, secara normatif ketika ada hal-hal yang sangat merugikan, baik untuk kepentingan calon maupun untuk kepentingan semua peserta dalam pemilu yang akan datang. Gitu, Mas Dub. Oke, baik. Bang JS Simatupang, ada closing statement? Ya, terima kasih. Itu sahabat saya dari PDIP itu sudah menunjukkan bagaimana berkeluarga di bangsa ini yang baik. Hebat kita, yuk bersama-sama kita para pegiat demokrasi, pegiat penegakan hukum, kita jaga negara kita ini semakin sub dari berbagai terpaan berita yang tidak benar. Dan hemat saya, demokrasi ini kita kawal. Terima kasih Bang Yusuf, terima kasih Bang Taufik. Terima kasih Bang Simatupang. Baik, ya terima kasih para narasumber. Tetap kita berdemokrasi, tetap menjaga etika, dan tetap kita berkoridor untuk pada falsafah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jangan lupa like, share, subscribe pada SWA TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.